kembali di channel kami Masuk Company. Terima kasih kepada teman-teman yang terus mendukung channel kami. Sudah lama kami tidak membuat lagi video tentang literasi ya, terutama bersama teman-teman dari sesama komunitas literasi independen, karena kami memiliki kesibukan masing-masing. Jadi baru pada kesempatan kali ini kami memiliki kesempatan untuk membuat lagi video tentang literasi bersama-sama. Apa kabar? Baik. Oke. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai review buku, yaitu buku Filosofi Teras ya. Oke, di saat ini kita akan mereview buku yang saat ini banyak digandrungi atau banyak direview oleh reviewer buku, yaitu Filosofi Teras. Nah, sebelum lebih jauh kita mengulik apa sih yang dibahas dalam Filosofi Teras ini, untuk itu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil penulisnya. Yang menulis buku ini adalah Henry Menampiring. Henry Menampiring adalah lulusan sarjana ekonomi akuntansi dari Universitas Pajajaran. Lalu ketika kita melihat, dari lulusan sarjana ekonomi akuntansi jadi penulis buku, memang dijelaskan dalam profilnya ini ilmu yang didapatkan oleh seorang Henry Menampiring kini sudah tidak terpakai di dunia pekerjaan, karena Henry Menampiring itu bekerja di periklanan. Nah, apa sih yang melatar belakangi seorang Henry Menampiring untuk menulis buku? Itu karena beliau lebih banyak melaksanakan riset, dan beliau juga adalah seorang pegiat media sosial. Nah, dari media sosial tersebut beliau mendapatkan berbagai informasi mengenai keadaan-keadaan dunia saat ini, dan beliau juga sering berinteraksi atau mendengarkan keluh kesah dari para pemuda mengenai masalah-masalah dalam kehidupan saat ini. Nah, di buku Henry Menampiring ini, yaitu Filosofi Teras, ini dengan biasa kata lainnya di buku ini adalah filsafat Stoa. Filsafat Stoa, ketika mungkin teman-teman atau saudara sekalian yang mengalami permasalahan atau sering mengalami kekhawatiran, overthinking, baper, move on, dan lain sebagainya, tidak bisa move on dan sebagainya, di dalam filsafat Stoa kita diajarkan untuk lebih dalam menjalani kehidupan toh mengalir saja, karena artinya kita diajarkan untuk memandang kehidupan ini lebih realistis lah. Tidak terlalu berekspektasi lebih tinggi, lebih jauh, tapi kita memandang kehidupan ini apa adanya aja yang saya pahami ya. Dan itu yang melatar belakangi beliau untuk mengarang buku ini, karena beliau dalam mengarang buku ini tidak hanya langsung saja dikarang begitu saja, tidak. Dari latar belakangnya, karena melatar belakang permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi dalam kehidupan beliau. Beliau juga memiliki sifat yang gampang tersulut emosi, sering marah-marah. Tapi ketika mendalami akan filsafat stoicisme, beliau terbuka untuk tidak mengkhawatirkan. Artinya beliau lebih tenang lah, lebih bijak menghadapi suasana-suasana permasalahan hidup begitu. Dan sebelum kita jauh melangkah lagi ke dalam pembahasan, kalau menurut yang kita pahami ini, sasaran pembaca dari buku Filosofi Teras ini apakah untuk semua kalangan atau khusus untuk kalangan remaja atau dewasa saja kalau menurut? Saya kira filsafat Stoa atau buku dari Filosofi Teras ini, saya kira mencakup semua kalangan. Karena kan ketika kita mengartikan definisi dari filsafat Stoa adalah way of life, jalan kehidupan, artinya kan tidak terbatas hanya tertentu, kalangan tertentu saja, artinya seluruh orang. Dan ketika kita mendalami akan filsafat Stoa, karena biasanya generasi sekarang atau generasi milenial atau yang dikatakan sekarang generasi Z, lebih banyak mereka
dalam apa menggunakan gadget. Iya. Ketika kita membahas mengenai filsafat, mungkin dalam pemikiran generasi-generasi sekarang, wah ngapain baca-baca begitu, apalagi mereka sekarang apa bilang Orang lebih instan lah ya, istilahnya. kata juga sekarang itu adalah kids zaman now toh. Iya. Mereka berpikir bahwa apa gunanya untuk kembali ke hal-hal jadul, karena kan filsafat itu hal-hal jadul. Nah, filsafat memang ketika kita mempelajari memang biasa dikatakan orang sebagai ilmu yang mengawang-awang, Iya. agak abstrak, memang sulit untuk dipahami apalagi terhadap orang awam. Nah, di sini bedanya dari filsafat Stoa, di sini lebih ke psikologi. Jadi di sini filsafat Stoa ini memberikan kita apa semacam terapi lah. Iya, terapi. Dalam agar kita tidak khawatir overthinking dengan berbagai permasalahan dan problematika hidup yang kita hadapi. Apalagi mungkin buku ini sangat relate dengan masyarakat yang hidup di perkotaan nih. Iya. Karena kita banyak sekali problematika kehidupan di kota yang sering kita hadapi, kita merasa khawatir, apalagi yang mau kita misalnya makan besok, bagaimana kehidupan kita besok tuh. Kalau menurut saya mungkin buku ini sangat recommended lah untuk teman-teman yang hidup di era sekarang yang serba, ya kita lihat era sekarang memang gila sih. Karena setelah saya juga membaca buku ini, ketika kita melakukan satu perbandingan karena dikatakan kesempurnaan itu 100%. Nah, ketika kita membandingkan dalam suatu permasalahan, 10% itu adalah masalah itu sendiri, Ya, betul. dan 90%-nya bagaimana kita menganggap apa atau menyelesaikan masalah tersebut, solusi. Jadi sebenarnya 10%-nya itu cuma masalah, 90% itu di situ kita berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi buku ini saat kita rekomendasikan lah untuk kawan-kawan literasi di luar sana Jadi buku yang berjudul Filosofi Teras. Bisa teman-teman beli di di toko-toko buku di Gramedia atau bisa dipesan secara online ya. Di Shopee juga sudah ada. Ada bentuk buku manualnya, ada juga bentuk buku elektroniknya. Sangat kami rekomendasikan untuk teman-teman kawan-kawan literasi di luar sana yang ingin mendalami mengenai filosofi stoikisme. Ya, yang sudah kami jelaskan tadi apa itu filsafat stoikisme, apa manfaat dari setelah kita mempelajari ajaran-ajaran Stoa, dan sangat relate dengan kehidupan modern pada saat ini. Juga kami akan mengkaji juga mengenai lebih sedikit filsuf yang beraliran Stoa. Ya, mungkin kita akan kembali ke belakang di era filsafat Yunani dan Romawi kuno ya. Dan kita salah satu penggagas stoikisme yaitu Seneca tuh. Oke, mengenai Seneca ini memang menjadi salah satu yang dipedomani dalam buku karya Gen Pemenang Piring. Di situ banyak sekali dijelaskan mengenai apa yang dikatakan oleh Seneca, karena kan Seneca di sini mengajarkan kita untuk tidak bertindak atau khawatir dalam kehidupan ini, untuk tidak bertindak gegabah. Apakah ketika ada suatu permasalahan, tidak marah kepada seseorang yang memang tidak seharusnya kita marahi. Ya, betul. Nah, di situ memang di situ adalah inti ajaran Seneca lah. Nah, Seneca ini adalah seorang filsuf dari zaman Romawi kuno, dan juga pernah menjadi penasehat dari Kaisar Nero. Dan beliau bisa dikatakan beliau ini orang yang sangat, kalau zaman sekarang beliau adalah orang-orang pemerintahan karena terlibat langsung dalam sebagai pejabat pemerintah saat itu. Makanya filsuf stoikis para pengikut ajaran stoikisme ini bukan hanya digandrungi oleh semua kalangan, baik itu kalangan akar rumput, kalangan pejabat, bahkan raja pun kaisar ada yang menganut ajaran-ajaran stoikisme.
Jadi ajaran Stoikisme ini bukanlah ajaran yang eksklusif hanya untuk masyarakat kalangan atas. Bahkan masyarakat kalangan bawah, kalangan menengah juga bisa menjadikan filsafat Stoikisme sebagai yang dibilang tadi jalan hidup, way of life. Jadi makanya buku ini sangat kami rekomendasikan untuk kawan-kawan literasi di luar sana. Selain buku-buku yang kami review kemarin, buku-buku yang telah kami rekomendasikan, dan buku ini juga sangat kami rekomendasikan untuk teman-teman literasi. Itu sudah sedikit pembahasan kita mengenai buku ini ya. Dan juga apa ya? Saya kira mungkin ketika dikatakan mengenai buku-buku ini Ya, ada salah satu pembahasan yang saya sudah baca di buku ini yang dalam satu bab, yaitu dikotomi kendali. iya. Artinya di situ kita berpikir bahwa yang memang kita harus lakukan apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak, biasa kan orang menjadikan suatu masalah itu karena ada sesuatu hal yang memang mereka tidak bisa kendalikan, tetapi mereka berusaha dan mereka terus pikirkan. Nah, dan itu yang menjadi masalah. Hal itu yang membuat mereka khawatir berlebihan lah, menjadi anxiety, overthinking. Sebenarnya ketika kita katakan khawatir itu kan sesuatu hal yang tidak ada sebenarnya. Perasaan kita dan pemikiran kita. Oke lah, mungkin saya pribadi mengatakan bahwa sering terjadi kekhawatiran itu, memang tidak bisa dipungkiri. Kehidupan kita memang bersama kekhawatiran sih. Iya, tapi ketika saya tidak berkata bohong di sini, ketika saya membaca buku ini pertama kali, saya memiliki satu kayak terapi. Ya, terapi. Saya tidak perubahan mengatakan paradigma berpikir kita. Iya. Oke lah, mungkin ketika saat dulu saya sering khawatir ke depan ini saya menjadi seperti apa dan lain sebagainya. Dan ketika membaca buku ini tenang. Ya, tidak juga sih mengubah saya secara total, tapi ada sedikit. Setidaknya pemikiran paradigma berpikir kita menjadi lebih baik toh. Ternyata dalam menghadapi kehidupan ini kita hanya harus terfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya. Kalau hal-hal yang tidak bisa kendalikan, ya itu sifatnya kayak irasional lah, betul. Kita harus berpikir yang rasional saja. Contohnya seperti dalam hubungan relationship, kita memang berpikir bahwa hubungan saya dengan seseorang berjalan baik-baik saja. Kalau kita berpikir dalam suatu kesetiaan, kita mau kesetiaan, tapi kita tidak mengetahui apakah pasangan kita setia kepada kita, kan itu suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Itu kita tidak bisa kontrol ya. Ya. Jadi kita jalani saja kehidupan ini sesuai dengan dikotomi kendali kita. Nah, itu yang saya baca, yang sangat berkali-kali saya ulang baca. Yang sangat merupakan efek dari yang karena memang kekhawatiran itu terjadi karena suatu hal tersebut tidak bisa kita kendalikan. Dan saya juga sebenarnya mendalami filsafat Stoikisme tidak hanya dari buku ini saja. Ada beberapa buku yang saya baca, dan disitulah saya belajar dan mendalami filsafat Stoikisme. Dan bisa dibilang saya merupakan penganut ajaran itu sih, ajaran Stoik. Mengapa saya menganut ajaran Stoikisme? Karena ajaran ini betul-betul bisa berlaku untuk semua kalangan, baik itu kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Jadi makanya saya juga mempelajari ajaran itu secara intens. Mengapa ajaran ini kira-kira sangat penting kita jadikan prioritas juga untuk kita pelajari, kalau menurutmu? Mengapa? Karena bagaimana sih, ajaran Stoicisme ini mengajarkan kita untuk lebih menjalani kehidupan ini dengan enjoy saja. Iya, betul. Tanpa adanya suatu kekhawatiran, karena memang kekhawatiran itu ada karena dalam pemikiran kita. Biasa juga penyakit asma toh, itu kan berawal dari pemikiran yang memicu daya kerja jantung lebih cepat. Semua itu berasal dari otak semua. Pemikiran. Jadi memang sih
untuk saat ini ketika kita mengatakan bahwa kita mau berubah, kita mau berubah secara berpikir masa bodoh akan hal-hal yang kita khawatirkan, ya mungkin saat ini agak-agak susah ya. Tapi ya lambat laun ketika kita belajar, apalagi dalam prinsip stoicisme saat ini, lebih mengarahkan kita untuk lebih enjoy. Setidaknya buku ini bisa memberikan kita angin segar atau harapan baru bahwa harusnya kita menjalani kehidupan ini lebih baik tanpa merasa khawatir, tanpa merasa gundah, tapi kita lebih enjoy menjalani kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan lah begitu. Begitulah inti-inti ajaran stoik lah. Dan banyak orang yang menganut ajaran ini sebenarnya. Makanya kami mereview buku ini supaya teman-teman tahu buku yang teman-teman bisa baca supaya bisa lebih mendalami ajaran-ajaran stoikisme. Dan kalau saya rasa buku ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama-agama sama. Oh iya. Kan orang biasa sensitif apalagi kalau kita berbicara mengenai filsafat. Ya, orang biasa berpikir, orang awam bisa filsafat pasti bertentangan lah dengan agama. Tapi kami yang sudah mendalami ajaran ini dan kami kaji secara dalam, ajaran stoikisme sangat-sangat relevan dengan ajaran-ajaran inti-inti agama-agama samawi, entah itu agama-agama besar-besar, agama besar dunia. Semua itu relevan dengan kebaikan, karena memang inti ajaran ini mengajarkan kita untuk lebih menjalani kehidupan dengan baik. Karena kan seperti yang saya katakan tadi, ini yang membedakan dengan filsafat-filsafat yang lainnya. Mungkin filsafat yang lainnya mengatakan mengenai keabstrakan atau hal-hal yang mengawal. Sini stoicisme ini lebih ke psikologi ya. Lebih ke kejiwaan. Jadi ketika mungkin orang awam berpikir bahwa filsafat itu berhubungan dengan hal yang dogmatis. Ini tidak. Ini lebih ke kejiwaan kita. Bagaimana? Jadi, iya, itu makanya dikatakan bahwa stoicisme ini didukung dengan ajaran yang diajarkan oleh Aristoteles, Plato, Socrates dan lain sebagainya. Itu adalah mengenai ajaran way of life, jalan-jalan kehidupan. Bahkan kalau kita mau gali lebih dalam, meskipun di luar pembahasan mengenai ajaran stoikisme, filsafat itu merupakan pintu bagi semua ajaran-ajaran agama untuk mendalami ajaran-ajaran mereka. Mereka menggunakan analisa-analisa filsafat dalam menggali dogma-dogma ajaran agama. Baik entah yang paling banyak digunakan oleh agama-agama samawi itu Platonisme, ajaran-ajaran Plato. Ajaran-ajaran Plato lah yang paling banyak memberikan sumbangsi kepada setiap ahli-ahli agama untuk mengkaji dogma-dogma ajaran mereka sendiri. Itu yang perlu dipahami, bahwa filsafat tidak selalu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Bahkan filsafat berdampingan dengan agama. Itu yang perlu dipahami. Makanya kami selalu di komunitas literasi, kami selalu membuka pemikiran teman-teman supaya tidak terlalu berpikir sempit, berpikir dogmatis. Bagaimana kita harus belajar dulu baru bisa berasumsi, kita harus gali dulu sesuatu baru kita bisa berpendapat. Jangan sampai kita hanya dengar kulitnya kita sudah menjudge sesuatu Sama yang dibilang orang, jangan lihat sesuatu hanya dari kulitnya baru cap itu sesuatu bahwa ini tidak baik, ini baik. Harus didalami dulu, harus didalami kulitnya, tulangnya, dagingnya, darahnya, baru kita bisa mengambil kesimpulan tentang sesuatu. Sama dengan antara agama dengan filsafat. Itu sebenarnya yang tujuan dari komunitas kami, bagaimana memberikan kesadaran, membuka wawasan kepada masyarakat, kepada anak-anak muda untuk terus belajar dan belajar. Itu sebenarnya mengapa komunitas literasi itu bisa ada. Jadi ke depan juga kami akan membahas lagi mengenai review buku, dan nantilah kita lihat buku apa lagi yang akan kami review. Jadi mungkin kalau ada tambahan dari saudara saya, mungkin cuma sedikit tambahan dari saya kepada teman-teman.
yang saat ini merasa sedang khawatir, Ya, ya. lebih banyak galau, Galau. susah move Move on, on, ya. baperan. Over. Saya sangat merekomendasi untuk membaca buku ini. Di situ teman-teman akan memahami sendiri atau mendapatkan terapi untuk lebih tidak khawatir dalam menjalani permasalahan-permasalahan yang sedang menghinggapi teman-teman semua. Oh iya, saya juga mau sedikit menambahkan bahwa buku ini bisa di-download ya. Oh iya. Teman-teman bisa download buku Filosofi Teras di Di Google di banyak. Google, bisa juga banyak di Google. Kemudian kalau teman-teman mau beli e-booknya di Shopee ya. Shopee harga-harga berapa ya kemarin? Sekitar 50 lebih lah, tidak sampai 100 sih. Itu cuma lumayan murah teman-teman kalau untuk buku-buku yang daging semua isinya seperti ini. Jadi sangat kami rekomendasikan buku Filosofi Teras karangan Henry Melampiring. Kalaupun ada buku-buku ajaran stoik lain yang menurut teman-teman bagus ya dalami saja, karena hakikatnya membaca buku itu tidak langsung kita percaya, langsung kita serap seutuhnya. Nanti kita kaji dulu dong sebelum kita mengambil kesimpulan. Jadi mungkin sekian dulu review buku dari kami. Sekian, salam literasi.